Halo, selamat malam dosen dan rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Niwen Eka Sapitri, NIM 859050001. Nah, untuk praktek IPA pada malam hari ini saya mengambil tentang simbiosis ya. Saya akan memaparkan tentang pengertian tentang simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, yang hidupnya berdampingan dan saling berinteraksi dalam suatu ekosistem. Ya, hubungan ini bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan atau netral ya bagi salah satu atau kedua pihak tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam simbiosis dan contohnya. Ada 5 macam simbiosis ya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua ada simbiosis parasitisme, yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yang keempat ada simbiosis amensalisme ya, yang keempat ada simbiosis netralisme. Nah, sekarang saya akan memaparkan atau memberikan pengertian satu-satu ya tentang macam-macam simbiosis tersebut serta satu contoh ya untuk lebih memahami tentang simbiosis atau macam-macam simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu yaitu hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Dia menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya yang pertama, saya punya contoh lebah dan bunga. Lebah itu mendapatkan nektar ya, nektar dari bunga sebagai makanan. Sedangkan bunga itu terbantu dia dalam proses penyerbukan. Yang kedua yaitu tentang simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihaknya itu diuntungkan dan yang lagi satunya itu dirugikan. Contohnya di sini saya beri contoh yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia dan menularkan penyakit ya kepada manusia tersebut ya. Itu contoh dari simbiosis parasitisme. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya tidak dirugikan ya, maupun tidak diuntungkan, artinya netral. Contohnya di sini saya mempunyai contoh anggrek dan pohon besar. Anggrek itu menempel di pohon untuk mendapatkan cahaya matahari atau sinar matahari, tetapi tidak merugikan pohon tersebut ya, karena sama-sama saling menguntungkan, yaitu mendapatkan sinar matahari. Yang keempat ada simbiosis amensalisme. Nah, simbiosis amensalisme ini yaitu hubungannya di mana satu pihak itu dirugikan sementara pihak lainnya tidak terpengaruh ya. Contohnya di sini ada pohon walnut dan tanaman lain sekitarnya. Pohon walnut itu mengeluarkan zat yang namanya zat alelopati yang menghambat pertumbuhan tanaman lain, tetapi walnut itu tidak berpengaruh terhadap tumbuhan tersebut ya. Yang kelima yaitu simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan tetapi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya di sini harimau dan rusa di hutan yang hidup di wilayah yang sama ya. Mereka hidup di wilayah yang sama tetapi tidak saling bergantung secara langsung, sehingga terjadi interaksi predator dan mangsa di mana harimau memangsa rusa ya. Itu disebut dengan simbiosis netralisme ya, di mana hubungannya saling berdampingan tapi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi yang saya dalami ya, yaitu tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis sudah saya jelaskan tadi ya, dan sudah juga saya berikan contoh tentang simbiosis parasitisme. Nah, contoh lain yang bisa saya sampaikan yaitu kutu yang menghisap darah manusia.
kutu yang menghisap darah manusia yang berada di rambut, di mana kutu itu diuntungkan ya dari manusia karena kutu menghisap darah manusia, sedangkan manusia itu merasa dirugikan karena mengalami efek gatal karena darahnya sudah dihisap oleh kutu. Contoh yang kedua yaitu nyamuk dan manusia ya, di mana nyamuk itu menggigit dan menghisap darah manusia sehingga manusia merasa dirugikan ya karena efeknya itu bisa gatal. Setelah itu digigit oleh nyamuk, juga merasa nyamuk merasa diuntungkan ya karena nyamuk itu mendapatkan darah dari manusia sehingga nyamuk itu mendapatkan cadangan makanan ya. Yang ketiga itu ada lalat buah dan buah ya, di mana lalat buah mendapatkan makanan dari buah sedangkan buah dirugikan sehingga buah bisa rusak dan membusuk. Contoh yang keempat yaitu kutu anjing dan kutu. Nah, kutu anjing itu mendapatkan darah dari anjing untuk sebagai cadangan makanannya. Sedangkan anjing itu dirugikan ya karena efek gatal yang bisa menyebabkan penyakit kulit pada anjing sehingga anjing akan menggaruk-garuk kulitnya yang dihisap oleh kutu. Contoh lainnya yaitu ulat dan tumbuhannya atau tumbuhan. Si ulat itu memakan daun dari tumbuhan itu sehingga rusak dan habis. Nah, dihisaplah habis dan dihisap. Si ulat mendapatkan keuntungan ya sebagai bahan makanannya untuk besok dan seterusnya. Sedangkan daun atau tumbuhan itu dirugikan karena mengalami kerusakan pada tumbuhan atau daun tersebut. Demikianlah praktikum pada malam hari ini ya tentang simbiosis, yaitu simbiosis parasitisme yang sudah saya paparkan dan sudah saya sajikan tadi. Demikianlah, sekian dan terima kasih.